وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أما بعد. Ya, para asatid yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa kita duduk, kita kaji rutin mingguan malam Kamis, Rabu malam Kamis. Seperti yang Ana jelaskan ya, 2 minggu sekali kita ngaji kitab ulama ya, dengan sanad ya. Dan itu per huruf ya, jadi biriwayah ya, bil ijazah, qiraatu kitab ya, 2 minggu sekali. Nah 2 minggu sekali lagi itu baca karangan Ana, tapi bacanya nggak per huruf, yang penting bedah buku salah satu karangan Ana. Nah jadi 2 minggu sekali insya Allah bedah 1 buku karangan Ana ya. Jadi kemarin tuh yang hadithul buka itu 2 minggu ya, 2 pertemuan. Nah kemudian yang ini insya Allah birrul walidain juga 2 pertemuan insya Allah ya. Para asatid yang saya muliakan, langsung saja baca lah ya, Ustaz Irman, fadhol halaman 5 Ustaz. Iya. Muqaddimah Ustaz. Iya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala alhamdulillahirabbil alamin ya, agak kencangan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Iya, kencang dan keras Ustaz ya. Ya. Hadza mukhtasarun li kitab birrul walidain lil imam amiril mu'minin fil hadits Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-mutawaffa sanah 256 rahimahullah wal muslimin rahmatan wasi'atan alladhi yu'addu min aqdamil mu'allafat fi hadzal mawdu'i wa ahammiha wa ajalliha. Ya, nah jadi ini kitab ini mukhtasar ya. Mukhtasar sebenarnya sih lebih tepatnya tahdzib ya. Tepatnya tahdzib. Soalnya kalau mukhtasar biasanya hanya ikhtisar tanpa ada i'adatu tertib. Ya, jadi nah apa bedanya ikhtisar sama mukhtasar? Pakai kha sama pakai qaf. Ya, pakai kha sama pakai qaf. Sebenarnya enggak ada bedanya kalau secara lugawi ya, tapi sebagian orang membedakan ya. Kalau ikhtisar ya, kalau ikhtisar itu enggak ada yang dibuang sama sekali lah, perfect artinya semua tujuan kitab itu ada di kitab tersebut, di kitab mukhtasarnya. Adapun kalau ikhtasar ala itu lanjut. Masya Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Idun Mubarak. Insyaallah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa bedanya ikhtisar sama ikhtisar? Kalau ikhtisar fihi hadz ya, dan kalau ikhtisar itu ijaz. Jadi dipadetin, dipres. Tapi diusahakan banget enggak ada yang dihadzaf, enggak ada yang dibuang. Bedanya ikhtisar sama ikhtisar. Ya. Rahman dulu nyantrinya di mana sih? Malu saya. Oh gitu. Yang dari umum. Oh dari umum. Berarti belajar Arabnya di kuliah? Pas di kuliah? Di kuliah belajar. Sama kesadaran juga.
Oh gitu. Seangkatan sama Ustaz Dadan. Di Unisa kan ya? Di Unisa. S1-nya di mana? Tahun berapa? 2013. Baru masuk S1. Oh, lulusnya. Oh, lulusnya 2013. Ustaz Dadan juga sama. Seangkatan. Lulusnya bareng juga. Iya. Oh. Bagus ya. Ya itu bedanya ikhtisar. Nah, tapi tepatnya khusus kitab ini itu lebih tepatnya tahdzib ya. Lebih tepatnya tahdzib soalnya ada ininya, ada tartibnya ada yang dirubah, ada taghyir yang diubah. Terus juga pokoknya kalau tahdzib ini lebih dirombak lah. Lebih dirombak. Tapi kalau ikhtisar agak lebih menjaga ininya. Kalau bahasa Indonesianya apa, Jun? Bahasa Jundi dalam dunia perbukuan bahasa Indonesia. Kalau tahdzib itu apa bahasa Indonesianya? Oh, nggak tahu. Ya, jadi di situ ada ringkasan dan bisa jadi ada tambahan. Nah, di tahdzib itu lebih diracik lagi lah, racikan apa tahdzib itu. Ya, paham ya, ikhwah ya. Nah, ana bilang di sini min aqdamil muallafat fi hadzal mawdu', Ustaz. Nah, ini paling qadimnya, Ustaz. Paling aqdamnya itu Birrul Walidain punya Imam Ibnul Mubarak, Ustaz. Punya Imam Ibnul Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari, Ibnul Mubarak. Ini satu. Nah, boleh dicatat nih. Kemudian yang kedua yang paling tua juga namanya Al-Birru Wasilah, Birrul Walidain juga punya Husain Al-Marwazi. Ibnul Mubarak enggak dicetak, Set. Maksudnya enggak nyampe kita. Tadi mahfud. Mafqud tapi mahfuz di kitab setelahnya. Jadi riwayat-riwayatnya itu diriwayatkan oleh muridnya yaitu Husain Al-Marwazi. Husain ibn Harb, terkenal ya, Husain ibn Harb. Nama kitabnya Al-Birru Wasilah. Nah, ini matbu'. Nah, Husain ibn Harb Al-Marwazi ini seniornya Imam Bukhari. Ya, tapi Imam Bukhari enggak ngeriwayatin dari Husain bin Harb, soalnya ya Imam Bukhari lebih ngeriwayatinnya guru-gurunya yang lebih tua dari Husain bin Harb. Tapi Husain bin Harb ini udah bisa dibilang rawiyatu Ibnul Mubarak ya. Rawiyatu Ibnul Mubarak. Jadi benar-benar pewarisnya ilmunya Imam Ibnul Mubarak. Husain ibn Hasan ibn Harb namanya. Husain bin Hasan bin Harb Al-Marwazi. Nah, ini riwayat-riwayat Imam Ibnul Mubarak yang mafqud ini kitabnya itu tersimpan lah, atau istilahnya sebagian besarnya diriwayatkan di kitab Husain Al-Marwazi ini, dan alhamdulillah matbu'. Nama kitabnya Al-Birru Wasilah punya Al-Husain bin Harb Al-Marwazi. Nah, ini salah satu kitab yang rekomendasi untuk dibaca dan diajarkan, nomor 2 ya. Setelah Birrul Walidain punya Imam Bukhari. Adapun Birrul Walidain punya Imam Bukhari, wah kan udah kita baca ya di MIMS ya, bareng sama MIMS, itu sangat worth it sekali untuk dijadikan bacaan pribadi ataupun umum. Ar-Rahman kalau ngisi kajian fadhol sih pakai kitab itu Birrul Walidain Al-Bukhari. Ustaz Irman ya semuanya. Nah, itu bagus nih Birrul Walidain buat bacaan ya. Ya, kalau bisa hatamin dulu sendiri. Nah, tapi kalau dari jumlah adatnya lebih banyak mana? Lebih banyak punya Husain bin Harb Al-Marwazi. Nanti di-download ya. Siapa ya? Jundi aja di-download Husain bin Al-Birru Wasilah punya Husain bin Harb Al-Marwazi. Itu sama-sama Marwazi. Sama-sama Marwaz, orang timur ya. Orang timur sama-sama Marwazi. Ibnu Mubarak juga kan muhadditsu Mawar an-Nahar. Pokoknya di timur itu enggak ada sezaman Imam Ibnu Mubarak. Di timur itu enggak ada Sa'alim Ibnu Mubarak, enggak ada di timur di abad itu tuh. Ya, Ibnu Mubarak itu kan seumuran sama Imam Malik. Tabaqah Imam Malik ya. Tabaqah Imam Malik itu ke timur dan ke sono-sononya lagi ya. Marwaz kan di Iran ya. Iran ke sana-sana lagi itu enggak ada yang Sa'alim Ibnu Mubarak. Ya, kalau ke barat dikit Irak ada lah. Ke barat lagi ya Makkah, Madinah, Hijaz, Syam itu ada lah. Ya, itu ada. Tapi kalau ke timurnya udah itu yang nguasain Ibnu Mubarak udah. Enggak ada yang Sa'alim Ibnu Mubarak ya. Kita udah pernah jelas ini. Nah, kemudian yang kedua paling tua yaitu Husain bin Harb itu. Nah, kemudian yang ketiga baru Birrul Walidain punya Imam Bukhari. Ya, lanjut Ustaz. Lihat ikhtasartuhu. Nah.
ikhtasartuhu liyakuna tadhkiratan li wa zumala'i tullab wa tashidan lahum fi dirasati ahadithi hadal mawdu'il muhim wa taqriban wa tashwiqan lahum bil asli wa kana amali fil ikhtisari 'ala al manhajil ati i'tamadtu al-awwal i'tamadtu 'ala tab'atil kitab bi tahqiqi Abi Ya'qub Abdul Mu'ti Asy-Syarqawi Al-Azhari wastafadtu min ta'liqatihi. Nah, ini awal tab'ah ya lil kitab Birrul Walidain itu awal tab'ahnya ini Abu Ya'qub Al-Azhari ini. Abu Ya'qub Al-Azhari, Birrul Walidain punya Abu Ya'qub Al-Azhari. Tab'ahnya mantap ya. Tab'ahnya mantap ya. Nah, jadi yang ya lanjut hadaftul asani dan muqtasirun ala rawil a'la ya, sanadnya ana buang ana buang ahlan ana buang yang ana sebutin hanya rawil a'lanya ya, bisa jadi sahabat, bisa jadi tabi'in, yang penting rawil a'lanya lah, ahlan rawil a'lanya. Lanjut hadaftul ahadits al muqarrarata wa adaduha 25 hadisan wa adadu jami' ahaditsil kitabi bil muqarrarah 76 hadisan. Fasara adadu ahaditsil mukhtasar 51 hadisan. Iya, coba dicek Ustaz Fajar ya. Ustaz Fajar cek Birrul Walidain Imam Bukhari udah ada terjemahannya enggak? Belum. Belum ada. Nah, langsung diterjemahin Jun. Udah Jun. Apa namanya? Belum ada terjemahannya. Ya, ini kayak pokoknya Ajza al-Hadithiyah Jun, itu banyak banget kitab yang worth it sekali untuk diterjemahin gitu. Al-Ajza al-Hadithiyah. Jadi kitab-kitab hadis tematik yang model kayak gini, Birrul Walidain cuman 70 hadis. Itu kan worth it sekali untuk diterjemahkan ya. Jadi kutaib ya, tapi temanya penting sekali. Ya seperti itu. Jadi benar-benar tematik spesialis banget. Misalnya hadis-hadis tentang nafkah keluarga. Itu hadisnya isinya tentang support tasjih targhib wa tarhib untuk seorang suami mencari nafkah biar nggak pelit-pelit sama istri. Artinya supaya rajin, supaya apa aja nih yang wajib dinafkahin, apa aja pahalanya menafkahin istri gitu-gitu. Itu al-ajza al-hadithiyah itu penting sekali. Ya, contohnya misalnya kunut, tentang kunut misalnya. Banyak sekali ajza al-hadithiyah yang kitab khusus ya. Satu kitab khusus independen ngebahas tentang hadis-hadis kunut ya. Ya, itu namanya hadis-hadis tematik dan itu worth it sekali untuk diterjemahkan. Ya, karena rata-rata banyakannya belum diterjemahin ya. Pokoknya judul yang kadang kita ini misalnya al-qiraatu indal kubur. Qiraah indal kubur ya. Baca Quran di kuburan. Itu ternyata ada kitab khusus mustaqil ngebahas tentang itu gitu. Itu kan, dan itu salaf ya. Jadi yang baca di atas kuburan juga manhajnya manhaj salaf juga, bahkan dengan sanad gitu, dan ada kitab sendiri seperti itu. Aduh, kapan ya pas anak ngisi kajian di At-Taqwa kalau nggak salah ya? Di At-Taqwa lagi ada ente berarti ada yang nanya gitu. Ustaz, apa hukumnya baca Quran di kuburan gitu? Anak bilang ya boleh. Seperti itu, ada dalilnya, salaf juga. Kata siapa ya? Kata Ustaz Irman kalau nggak salah. Ustaz penanyanya kayak marah, Ustaz, kayak aneh gitu. Jawabannya, yastagrib gitu. Ya, kalau di kalangan ulama mah harusnya syekhnya ya yang merasa aneh pertanyaan murid. Kalau ini kebalik ya, murid yang merasa aneh jawaban dari syekhnya, dari gurunya. Aduh, kebalik di Kuningan sama di Madinah. Bisa jadi. Akhirnya tersebar di Kuningan. Wah, Ustaz Iskandar nih membolehkan. Iya, ya Ustaz Dadan ngedengar kayak gitu ketawa aja Ustaz Dadan. Ya sempit ya, manhaj di Kuningan sempit sekali ininya. Ya lanjut Set. Ya lanjut. Nah jadi ini Kang Andri ini kitab luar biasa namanya Birrul Walidain, isinya 76 hadis ya tentang Birrul Walidain aja ya, seperti itu namanya hadis-hadis tematik ya. Ya kita lanjutkan.
Nah, kitab ini ana ringkas ya. Kitab ini ana ringkas. Nah, ini seperti itu. Jadi ini manhaj ana, metodologi ngeringkas ana. Ini ana sebutkan tadi yang berulang-ulang ana buang, ternyata tinggal sisa 51 hadis. Ini habis dari gym Pak Kiai. Oh, enggak jadi. Oh, habis dibekam. Anu habis bed rest. Oh, masalah. Oh, gitu. Bad boy. Lanjut Ustaz Irman, lanjut Ustaz. Ar-Rabi' ratabtu ahadits al-kitabi 'ala al-abwab wal fusul ilman bi anna al-mu'allif rahimahullahu fi ma yadhharu li lam yurattib al-kitaba tartiban muayyanan wa 'adadu abwabil mukhtasari arba'atun wa 'adadu fusulihi 36 faslan. Nah, cuman salah satu kekurangannya Imam Bukhari, ya Imam Bukhari kan orangnya jenius banget, Ustaz. Orangnya jenius banget. Dan itu ya memang disengaja oleh beliau. Jadi karangan-karangan beliau itu, Imam Bukhari itu rata-rata nggak dikasih judul bab ya, atau dikasih judul bab tapi benar-benar nggak nyambung sama hadisnya. Itu dia Imam Bukhari, hadisnya nyeritain tentang apa, judulnya nyeritain tentang apa gitu, kayak nggak ada sinkronisasinya, atau kadang nggak dikasih bab sama sekali. Nah, itulah jenisnya Imam Bukhari. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, Imam Bukhari ini ngajarkan pembaca supaya pembacanya mikir gitu. Ya bukan kayak buku SD yang semuanya serba jelas gitu. Nah, kalau buku-bukunya Imam Bukhari itu ya supaya ente pembaca tuh mikir, li syahdil adhan ya. Supaya otak itu diasah sama Imam Bukhari gitu. Ya kayak gitulah. Kayak gitu. Kalau bahasa Arabnya asfud dhihni, apa asfud dhihni itu? Asfud dhihni itu meres otak ya. Asfud dhihni. Supaya tahu ini maksudnya apa, itu enggak instan ya. Enggak instan ya. Itu Imam Bukhari. Makanya orang kalau kita mau cerdas ya, kata seorang ulama tuh, kalau kita mau cerdas ya udah baca judulnya Sahih Bukhari aja cukup udah. Baca judulnya doang. Baca judul apa bab-babnya tuh. Itu kan lumayan tuh, ada 2000 bab, 2000 bab, 50 kitab ya, 50 kitab. Nah, kemudian bawa 5000 fusul. Nah, itu baca aja 2000 fusul, itu baca aja ininya kalau mau pinter. Itu sampai ada masalah seperti itu, sampai ada peribahasa seperti itu. Kalau mau pinter baca aja judul tema-temanya, subbabnya Sahih Bukhari. Nih lanjut, Cak. Al-khamis wada'tu tahta kulli faslin hadisan aw aktsar wa anwantuhu bi unwanin dhahara li min ma'ani dhalikal hadits aw tilkal ahadits mimma yunasibu mawdu' al-kitab ma'al 'ilmi bi anna ba'd al-ahadits ra'aituha khafiyatal munasabah lil mawdu'i bal ba'daha lam tadhhar li munasabatuha. Kayaknya langsung aja lah, langsung baca sendiri ya, ini untuk konsumsi asatid ya, dibaca sendiri. Nah, langsung hadis pertama, hadis ke-8, Al-babul awwalu al-ahadisul waridatu fi fadli birril walidaini faslun wujubu birril walidaini wa in kana musyrikaini. Ya, jadi ini ada 4 bab ya, birrul walidain itu ada 4 bab. Pertama, keutamaan birrul walidain. Ya, keutamaan birrul walidain. Kedua, contoh-contoh birrul walidain di hadis Nabi ya. Contoh-contoh birrul walidain di hadis Nabi. Jadi gimana cara birrul walidain? Jadi bab pertama keutamaan birrul walidain. Kemudian bab kedua bagaimana cara birrul walidainnya. Nah, bab ketiga siksaan atau ancaman uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nah, kemudian bab keempatnya adalah contoh-contoh atau bentuk-bentuk bentuk-bentuk kasus-kasus durhaka dalam hadis itu seperti apa. Nah, itu ada 4 bab di sini. Ya, 4 bab. Tadi Ana sudah bilang berapa dah? 4 bab, 36 pasal ya. 36 subbab. Ya, 51 hadis. Nah, ya seperti itu. Ya, dibaca Set. Nah, itu sekarang kita bab pertama. Nah, pasal pertama adalah kita wajib birrul walidain walaupun orang tua itu adalah seorang non-muslim, orang musyrik ya. Walaupun musyrik tetap kita wajib Kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua itu musyrik. Ya, seperti zaman sekarang mah
orang tua ngerokok aja ya. Orang tua ngerokok aja wah udah anaknya yang baru belajar ngaji yang mau ngaji udah langsung diputus silaturahim, nggak diajak ngomong ya. Apa namanya kalau orang sekarang, apalagi satu yang penyimpangan orang tua biasanya apa? Beda. Beda manhaj, beda. Oh, beda manhaj, benar-benar. Beda manhaj benar. Misalnya ya masih tahlilan kayak gitu, Bang. Angka. Oh, gitu. Angka. Apa tuh maksudnya nih? Masih senang tuh. Oh, gitu ya, manhaj pramuka ya. Seperti itu. Ya, gitulah beda manhaj lah. Nah, itu di sini kita wajib berbakti kepada orang tua ya, walaupun orang tua itu musyrik. Nah, kisahnya gimana kisahnya? Ya, baca ini Ana baca poin-poinnya aja ya, sisanya dibaca sendiri ya. Fadhal an Sa'ad bin Abi Waqqas. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi azza wa jalla halafat ummi an la ta'kula wa la tashraba hatta tufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Baca hasyiah raqam 2. ولفظ مسلم حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه. Iya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal ya. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu asyrah mubasysyarun bil jannah, yaitu ibunya musyrik ya, musyrikah, belum masuk Islam dan tidak masuk Islam. Ya, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu awal-awalnya sampai ibunya itu bilang ya, Sa'ad, ana nggak bakalan mau makan. Ya, ngambek ibunya, ana nggak bakalan mau makan, nggak bakalan mau minum sampai ente keluar dari agamanya Muhammad. Ya. Nah, akhirnya sama saatnya dibiarin. sama saatnya dibiarin ya. Qalat za'amta ya. Hatta yakfuru bidinihi wala taqul wala tashraba qalat za'amta anna Allah wasaka biwalidayka wa ana ummuka wa ana amuruka bihadza. Qala makasat salatan hatta gusya 'alaiha minal jahl. Iya, sampai 3 hari. 3 hari enggak makan, enggak minum sampai pingsan. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha faja'alat tad'u ala Sa'ad. Nah, sampai 3 hari enggak makan enggak minum, ibunya pingsan. Nah, sampai dikasih makan akhirnya sama adenya Sa'ad, pas melek langsung kembali lagi ngambek, langsung nyumpahin Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Nah, ini ciri-ciri ya, kayak itu sampai ibunya nyumpahin. Ya, itu ciri-ciri anak yang durhaka sampai ibunya nyumpahin. Soalnya ibu sama bapak, orang tua sama anak beda ya. Kalau anak ya ngelihat keburukan bapak orang tua walaupun sedikit, wah, langsung kayaknya gede banget. Langsung benci banget kayaknya. Seperti itu. Yang nggak ada rasa rahmah sama sekali. Anak ke bapak tuh beda. Kebalikannya kalau orang tua ya, ibu bapak ke anak, mau senakal apapun anak itu nggak bakalan mengumpat ya, nggak bakalan ngedoain nyumpah kejelekan kayak gitu, kecuali udah parah banget itu berarti. Makanya kata Hasan Al-Basri ya, apa durhaka yang paling parah, kata santrinya, kata muridnya Hasan Al-Basri bilang apa, muntahal uquq ayyad'u al-walidani alaik ya. Durhaka yang paling durhaka itu adalah tatkala sampai orang tua nyumpahin kamu. Itu durhakanya paling durhaka, itu berarti pekerjaan kamu itu udah kelewatan. Nah, ini terlepas dari orang tuanya muslim atau non muslim, tapi ini bagi sang ibu saat ini udah kelewatan. Sampai ibunya pingsan 3 hari. Ya, dibiarin aja sama Sa'ad. Akhirnya apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, kata Allah, ente diperintah sama orang tua nurut ya, kecuali kalau perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah, jangan turutin, tapi tetap harus dihormatin orang tua, harus diperlakukan dengan baik ya. Jadi ibaratnya kata Allah tuh, seharusnya ente saat tatkala ibu ente bilang begitu ya,
ente jangan taat, jangan sampai murtad, tapi ya dikasih makan juga, dikasih makan orang tua ente, intinya gitu. Nah makanya ada pepatah ya, ini nasihat dari dulu, nggak ada dalil Quran, bukan Quran, bukan hadis, nasihatnya berbunyi gini, orang tua itu pasti benar ya. Nah itu benar sekali saat pepatah seperti itu, saat orang tua itu pasti benar. Sekalinya salah pun harus dilakukan seakan-akan dia benar saat. Ya, jadi nggak ada tuh kata orang tua salah tuh nggak ada. Ya, perkataan orang tua, perbuatan orang tua itu ibaratnya udah kayak nas lah. Kata guru ana, kalau orang tua bilang kamu duduk sini ya, ya udah kamu duduk sini. Ya, jangan sampai duduknya di situ. Itu kata guru ana ya, dulu lagi di pesantren. Ya, kalau kamu disuruh orang tua ya udah plek sesuai aja sama orang tua itu nggak ada salah. Perkataannya orang tua itu udah kayak Quran dan hadis. Artinya pasti benar ya. Tatkala salah harus kita perlakukan dengan benar. Seakan-akan dia benar. Ya beda seperti itu. Nah, itu maksud dari itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Itu tadi nasihat yang Ana bilang ternyata ada dalilnya. Ya kalau kedua orang tua kamu menyuruh kamu untuk keluar dari agama Islam, udah jangan ditaatin, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi tetap kita perlakukan dia dengan baik, itu seperti itu. Ya, lanjut Set. Hadis nomor 2 Set. Iya, nomor 2. An Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala halaman 11 ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi jiharan ghaira sirrin. Innama waliyallahu alladhina amanu walakin lahum rahimun sa'abulluha bibalaliha. Ini maksudnya apa? Nabi itu kan ketika itu paman-pamannya rata-rata musyrik. Paman Nabi itu kan yang Islam, paman Nabi ya, bibi dan paman Nabi itu jumlahnya berapa? 17 ya. Paman Nabi ditambah sama bibi Nabi yaitu 17 ya, 12 tambah 5. Nah, ceweknya 5, cowoknya 12. Bibi paman Nabi dari Abdullah ya. Kalau dari ibunda Nabi Muhammad ya ibunda Aminah ya, itu nggak ada siapa-siapa. Jadi Rasulullah SAW nggak punya khol. Rasulullah nggak punya paman dari ibu, Nah, itu yang masuk Islam cuman yang ala roji ya. Ala roji kalau yang perempuan itu Sofia, kalau dari bibi Sofia, kalau dari laki-laki Hamzah sama Abbas saja udah. Hamzah sama Abbas ya 2. Jadi sisanya ya musyrik. Sisanya musyrik Abu Lahab. Nah, tapi kata beliau apa? Walakillahum rahimun sa'abuluha bibalaliha. Tapi saya masih tetap membasahi silaturahim kepada mereka. Ya, artinya walaupun walaupun bahkan beda agama ya, ini Rasulullah walaupun beda agama tetap menyambung tali silaturahim kepada paman-paman beliau ya. Ini kata Rasulullah SAW al-ammu bimanzilatil ab. Paman itu udah seperti bapak. Wal khol bimanzilatil ya, wal khola bimanzilatil ya. Makanya bagi orang yang bapaknya sudah meninggal ya berarti paman-pamannya itu ya udah seperti orang tuanya, seperti bapaknya. Begitu juga yang ibunya sudah meninggal ya bibi-bibi dari ibunya yaitu sudah seperti ibunya. Ya, lanjut Set. Faslun wujubu birrul walidaini 'alal waladi wa in asaa wa innahu min asbabi dukhulil jannah. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala jaa'a Arabiyyun faqala ya Nabiyallah 'allimni 'amalan yudkhiluni al-jannah. Qala la in kunta aqsarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alah a'tiqin nasamah wa fukka raqabah. Ya, ini ana baca judulnya dulu ya. Ini judulnya adalah wajibnya birrul walidain 'alal walad wa in asaa ya. Walaupun kedua orang tua itu melukai ya, menyakiti si anak ya. Jadi kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun ya orang tua itu menyakiti kita. Bahkan kata siapa lupa
lupa, yang penting tabiin lah, yang penting tabiin. Kata beliau apa? Salah satu bentuk durhaka adalah tatkala orang tua mukul kamu dan kamu nepis pukulan orang tua tersebut. Nah itu durhaka ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu tatkala orang tua mukul kita harus diem. Seperti itu. Itu kata ulama tabiin ya. Kalau gini bukan hukumnya. Kalau nantang malah jadi kebalik ya. Ya seperti itu. Nah, jadi minal uquq antadfa ya dal ab ya. Seperti itu. Nah, itu ulama tabi'in. Lupa anak siapa namanya. Yang penting masih tabi'in. Nah, jadi sampai segitunya gitu. Sampai segitunya wajib berbakti pada orang tua walaupun orang tua menyakiti kita gitu. Wa innahu min asbabi dukhulil jannah. Nah, di sini disebutin bahasa perbuatan apa aja yang bisa memasukkan surga. Nah, kata Rasulullah SAW salah satunya la itqun nasamati anta atiqan nasama wa faqu raqaba antu'ina ala raqabah wal manihatul waquf wal fai'u ala dhir rahimidh zalim. Wal fai'u ala dhir rahimidh zalim. Maksudnya apa? Berbuat baik kepada keluarga yang menyakiti kita. Nah, itu salah satu perbuatan yang memasukkan kita ke surga. Nah, jadi ada keluarga kita yang menyakiti kita, nah kita malah berbuat baik kepada beliau gitu. Ya, Fadhil. Secara umum lah. Ya, bukan keluarga aja, semua orang ya kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, nah kita malah balas dengan kebaikan. Nah, itu salah satu perbuatan yang bisa memasukkan ke surga ya, karena berat banget ya. Berat banget orang rata-rata kalau diperlakukan dengan buruk ya bakalan ngebales ya enggak ini. Ya lanjut Sat. Hadis keempat Sat, an Abi Hurairah. An Abdullah bin Amr, hadis keempat masih ada Sat. Hadis keempat. Hadis keempat. Oh. An Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'un wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya. Qala la in kana kama taqul ka'annahum tusifuhumul mil fala yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta 'ala dzalika. Ya, ini sama ya maksudnya itu. Ya lanjut nomor 5 hadis 5. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi taqta'u rahimahu iya fayasilaha iya. Jadi definisi silaturahim itu, nah jadi kalau ada pertanyaan apa itu silaturahim, nah silaturahim yang sebenarnya itu bukan kita mengunjungi orang yang dekat sama kita, bukan, tapi silaturahim itu adalah mengunjungi musuh kita gitu. Itu dia silaturahim ya. Ya walakinnal wasil alladzi qata'a taqta'u rahimahu. Jadi kalau ada orang yang memutus silaturahim kepada kita, ya apa itu keluarga, apa itu yang bukan keluarga, tapi udah mutus silaturahim pada kita, musuhan apa karena masalah apalah. Nah, tapi kita malah menyambung silaturahim ya seperti itu. Jadi malah ngalah ya. Malah ngalah. Kan orang kan ya kalau lagi berantem ya, setan datang itu kan pada panas. Ada lomba namanya lomba gencatan senjata ya. Kayak perang dingin aja gitu. Yang apa? Lomba diam-diaman gitu. Yang pertama kali nyapa itulah yang kalah. Sebenarnya persis kayak suami istri lah. Suami istri kalau ngambek gimana? Ya, kalau ngambek pasti lomba ya. Lombanya lomba ngambek-ngambekan ya. Siapa yang pertama kali nyapa yang kalah. Nah, itu salah ya. Itu salah. Jadi yang pertama kali nyapa itulah yang menang ya. Yang pertama kali nyapa itulah yang menang. Jadi apa namanya? Setan ya, itu setan ya. Ya, seperti itu. Walakinnal wasila alladzi taqta'u rahimahu fayasilaha. Itu silaturahim yang sejati, yang benar ya seperti itu. Ya. Ya, lanjut Set. Fasal berikutnya Set. Faslun birrul walidaini min ahabbil a'mali ila Allah. Iya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ayyun qala thumma birrul walidaini qultu thumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah
qala haddatsani bihinna walau istajadtuhu lazadani. Nah, ini bab berikutnya adalah bahwasanya birrul walidain adalah perbuatan yang paling ibadah yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada pertanyaan ibadah apa yang paling afdal, nah Rasulullah pernah jawab bahwasanya yang paling afdal itu sholat, yang menjaga sholat. Nah setelah menjaga sholat yaitu birrul walidain. Nomor 3 baru jihad. Bayangkan, jadi birrul walidain di atas jihad, mengorbankan nyawa, ya mengorbankan harta, raga dan segalanya itu masih di bawah birrul walidain. Makanya pas anak yang podcast itu ya sebenarnya tujuan hidup kita ini sebenarnya 2 ya. Tujuan hidup kita ini cuma 2 sebenarnya ya. Bukan tujuan visi utama kerjaan hidup kita sebenarnya itu hanya 2. Ya sebagaimana yang disebutkan dalam surat Luqman itu anishkurli wali walidaik. Udah tujuan ente itu sebenarnya tugas ente itu sebenarnya 2 ya. Tugas kita sebenarnya 2 yaitu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Nah, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah mentafsirkan bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Ya, cara bersyukur kepada Allah, ente jaga sholat 5 waktu dah. Kerjakan dengan sesuai sunnahnya, rukunnya, syaratnya. Kalau cowok biar berarti ke masjid jamaah. Nah, terus bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Berterima kasih pada orang tua, gampang. Baca doa ya kepada orang tua setiap habis sholat. Udah, ya gampang ya. Ya tujuannya itu menjaga sholat 5 waktu dan doain orang tua setiap habis sholat. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Nah makanya nggak heran Rasulullah SAW menempatkan birrul walidain ini jadi nomor 2 setelah sholat. Lanjut Ustaz, bab berikutnya Ustaz. Faslun man barra walidayhi wa salahullah wa man aqahuma qata'ahullah. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna rahima syujnatun minar rahmani taqulu ya rabbi inni zulimtu inni quti'tu ya rabbi ya rabbi ya rabbi fayujibuha ala tardaina an aqwa man qata'aka wa asila man wasalaka. Iya, lanjut dulu kayak ini judulnya maksudnya apa? Barang siapa yang berbakti pada orang tuanya maka wasalahullah, maka seakan-akan dia telah silaturahim kepada Allah. Jadi barang siapa yang berbakti kepada orang tua seakan-akan dia sedang silaturahim kepada Allah. Dan barang siapa yang berdurhaka kepada orang tua seakan-akan dia memutus tali silaturahim dengan Allah. Nah begitu juga bab selanjutnya. Bab selanjutnya halaman 17. Barang siapa yang berbakti pada orang tua seakan-akan dia sudah silaturahim kepada Rasulullah. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita cara silaturahim kepada Allah? Bagaimana kita cara silaturahim kepada Rasulullah? Jawabannya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Barang siapa yang berbakti kepada orang tua, seakan-akan dia telah silaturahim kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini kayaknya hadisnya jarang disampaikan ya. di kajian-kajian. Ya, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'atuhu kata Rasulullah. Ya, lanjut sekarang halaman 17 halaman 17 hadis nomor 9 ya. Faslun rahmatul mar'i walidayhi tajlibu rahmatallahi lahu. Ya, barang siapa yang menyayangi orang tua maka Allah akan menyayangi dia. Nah tapi hadisnya unik nih, Fadhil Ustaz. An Qurrata bin Iyasin qala rajulun ya Rasulullah inni la adbahu asyata wa ana arhamuha aw inni la arhamu asyata an adbahaha. Iya. Qala wasyatu in rahimtaha rahimakallah marratayn. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam. Insyaallah. Habis dari majelis mana nih saya nih? Apa? Oh gitu. Oh gitu. Insyaallah. Ya. Ya kita lanjutkan Ustaz ya. Ini Qurrah bin Iyas ini sahabat ya. Sahabat bapaknya Muawiyah bin Qurrah ya. Yang terkenal Muawiyah bin Qurrah bin Iyas ya. Muawiyah bin Qurrah bin Iyas ya. Salah satu hakim tercerdas
sepanjang masa Muawiyah. Nah, ini bapaknya Qurrah ya. Bapaknya Qurrah. Muawiyah yang Qadi Iyas, cucunya berarti. Cucunya si Qurrah ini. Iyas bin Muawiyah bin Qurrah ya. Iyas bin Muawiyah bin Qurrah bin Iyas. Ya, jadi ini Muawiyah bin Iyas, qadi yang terkenal itu cucu dari sahabat ini. Cucu dari sahabat ini, ya. Kita lanjutkan ya. Nah, qala rajulun ya Rasulullah inni la adbahu syata wa ana arhamuha au inni la arhamu syata an adbahaha. Jadi ada seorang sahabat yang enggak berani nyembelih kambing ya. Nyembelih kambing enggak berani saya. Jadi ada sahabat agak sedikit direndahkan sama sahabat Nabi yang lain. Karena kenapa? Setiap datang kurban dia enggak berani nyembelih ya. Pas ditanya kenapa enggak berani nyembelih, kasihan sama kambing. Akhirnya apa? Sampai ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, wahai Rasulullah, saya nggak berani nyembelih kambing. Kenapa? Karena saya sayang sama kambing tersebut ya. Nggak tega ngelihat matanya itu. Nggak tegaan orangnya. Rasulullah, tapi jawabnya ya, Masya Allah Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kata Rasulullah apa? Kambing aja kamu sayangi, ya maka Allah akan menyayangi kamu ya. Kambing aja kamu sayangi, insya Allah Allah akan menyayangi kamu. Nah, kata Imam Bukhari apa? Ini dalil ya bahwasanya kambing aja wajib disayangi ya, apalagi orang tua. Jadi barang siapa yang menyayangi kambing maka rahmat Allah akan turun kepada dia ya. Wah, ini melihat saya Muhammad ngomongin kambing kok jadi jadi lapar nih saya. Kebetulan saya. Ya apa namanya? Allahu Akbar. Jadi ini kalau kita resapi hadis ini ya, kata Rasulullah, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Kalau kambing aja kamu kasih sayang, maka Allah akan menyayangi kamu ya. Apalagi orang yang menyayangi orang tua. Itu hebatnya ya. Hebatnya Imam Bukhari apa? Hadis ginian ditaruh di birrul walidain. Ini supaya ngasih tahu bahwasanya kata Imam Bukhari apa? Kambing aja kalau disayangin, ya nyayang kambing seperti itu. Ya itu apa namanya, Allah akan merahmati dia, Allah akan menyayangi dia juga. Apalagi orang yang menyayangi orang tua ya, kambing aja disayangin, Allah kasih sayang juga ya. Ya apalagi orang tua. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah 2 kali. Rasulullah bilang gitu 2 kali ke sahabat tersebut. Kambing kalau kamu sayangi, Allah akan sayangi kamu. Kambing kalau kamu sayangi, Allah akan sayangi kamu. 2 kali nyebutnya di hadapan sahabat tersebut. Ya, lanjut Set ya. Rasulun birrul walidaini minal khisalil mahmudati allati la yukhzillahu sahibaha. Iya, ini maksud hadis ini adalah apa? Bahwasanya berbakti kepada orang tua itu minal khisalil mahmudah allati la yukhzillahu sahibaha. Ya, birrul walidain itu adalah salah satu khisal ya. Khisal salah satu ibadah yang terpuji, yang mana Allah nggak bakalan menghinakan ya, nggak bakalan Allah menghinakan orang yang berbakti kepada orang tua ya. Orang yang berbakti kepada orang tua bakalan pasti derajatnya bakalan diangkat. Nah ini maksud dari Imam Bukhari ya. Orang yang berbakti pada orang tua pasti derajatnya bakalan diangkat ya, seperti itu. Set kayaknya lanjut deh Set. Faslunnya aja dah Set. Faslun hadis ini hadis nomor 20 Set. 20. Ya, hadis nomor 11 halaman 20 ya. Faslun taqdimu birril walidaini 'alal jihad wal hijrah. Ya, ini maksud dari hadis ini adalah hadis 11 sama 12 adalah bahwasanya birrul walidain itu diutamakan dari jihad dan hijrah ya. Jihad aja nggak, birrul walidain itu lebih utama, lebih derajatnya lebih utama dan lebih wajib dibandingkan jihad dan hijrah. Lanjut Set, fasal berikutnya Set.
Faslun birrul walidaini yazidu fir rizqi wal umri. Nah, berbakti pada orang tua menambah rizki dan umur, ya. Menambah rizki dan umur. Ya, jadi kalau mau tambah rizkinya, mau tambah umurnya lebih berkah, nah, maka birrul walidain. Ya, seperti itu. Ya, lanjut dulu, Ustaz. Faslun halaman 14, hadis 14, faslun Istijabatu da'watil walidain. Hadis 14 halaman 21. Ya, faslun istijabatu da'watil walidain, ya. Apa namanya? Ada mustajabnya doa kedua orang tua, ya. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Ya, ada 3 doa yang enggak bakalan ditolak, ya. Pertama, doanya orang yang dizolimi, doanya orang yang lagi musafir, sama doanya orang tua untuk anaknya. Nah, ini doa orang tua untuk anaknya, kalau dakwatul walid li walidihi, ya berarti untuk kebaikan, ya. Doa orang tua kepada anaknya untuk kebaikan anaknya itu mustajab, ya. Mustajab. Ya, makanya anak dari kecil lah, pokoknya dari kecil, mau itu ujian dari pesantren mau apapun, ya, agenda anak di pesantren sama di kuliah itu pasti anak minta doa orang tua, pasti, walaupun kecil, ya. Misalnya ujian mingguan kayak gitu-gitu, ya, ujian pertengahan semester dan seterusnya, perkara kecil lah, pokoknya semua perkara kecil itu anak harus kabarin orang tua, minta doanya, mau apapun, ya, mau keluar kampus, mau ini mau gini, walaupun kerjaannya remeh, ya, ibaratnya kalau masalah doa anak nggak pernah nggak bosan lah minta doa orang tua, ya. Manja, jadi manja, kalau masih punya orang tua, manja sama orang tua dari segi dalam segi doa, ya. Apapun, ya, bahkan perkara kecil, misalnya anak mau ke mana gitu, atau anak mau liburan gitu-gitu, udah minta doa supaya perjalanan berkah dan seterusnya. Ya, anak bahkan mau hatam buku aja, ya, anak minta doa pada orang tua. Pak, minta doanya nih, lagi proyek bikin buku baru, seperti itu, baca buku baru, seperti itu, minta doanya. Pokoknya inilah, Mas, ya itu tadi, manja kepada orang tua, ya. Manja kepada orang tua bukan hanya lagi minta duit aja, saya bukan mau minta tolong doang gitu. Kalau kayak gitu baru takarrub kepada orang tua, ya. Enggak, doa orang tua lebih penting daripada hartanya. Lebih penting daripada hartanya. Ya, kita lanjutkan, ya. Hadis berikutnya, Faslun fadlu idkhalis sururi 'alal walidaini wa annahum thawabi 'atqir raqabah. Ya, ini hadis Ibnu Abbas. Baca, Ustaz, boleh, Ustaz? Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara al-walidu ila waladihi fasarrahu kana lil waladi itqu nasamah. Iya, ini hadis nomor 22. Wah, ini hebat banget nih. Ini keutamaan anak yang suka menghibur. Ya, keutamaan anak yang suka menghibur, suka ngelucu, suka ngelawak. Ini hadisnya. Ya, jadi ini bagi yang punya kelebihan suka ngelawak, suka bikin ketawa orang. Nah, ini kalau kita ngehibur orang tua, itu pahalanya kata Rasulullah, idza nadhara al-walidu ila waladihi. Bahkan ini hanya nazoro aja doang lagi, malasan. Tatkala ada seorang orang tua yang melihat anaknya dan senang, ya, artinya karena mungkin anaknya itu menghibur atau tampilannya menyenangkan, menghibur orang tua, fasarrohu, kemudian senang, karena lil waladi itqu nasamah, maka si anaknya itu dapat pahala seakan-akan dia memerdekakan budak, ya, hamba sahaya, ya, seperti itu. Ya, ini hadisnya Hasan li ghairihi. Ya, masih sabit. Barang siapa yang menghibur orang tua, seakan-akan dia pahalanya memerdekakan budak. Nah, apa pahala memerdekakan budak? Zaman dulu budak berapa? Zaman dulu tuh budak itu 100 dinar sih. 100 dinar, ya. Jadi standar budak itu adalah 100 dinar. 1 dinar berapa tuh? 6 juta sekarang. Sekarang 6 juta, ya. Nah, itu 600 juta. Setengah M, ya, setengah M.
Ya dipilih. Iya, jadi apa namanya ada dulu zaman sahabat yang jualan budak itu sampai 100 dinar ya seperti itu. Dan itu budaknya budak standar ya. Artinya standar. Nah, 100 makanya kata di hadis yang lain ya, di hadis yang lain barang siapa yang memerdekakan budak maka seluruh tubuhnya bakalan dijaga dari api neraka. Artinya barang siapa yang memerdekakan budak, man ataqa abdan ataqallahu an syaqsin min badanihi minan nar ya. Semua jengkal tubuhnya itu bakalan dilindungi dari api neraka. Nah, itu pahala orang yang memerdekakan budak. Nah, yang nggak punya duit ya gampang ya. Tinggal nyenengin orang tua aja ya. Tinggal bikin seneng orang tua aja ya. Ngelawak aja udah depan orang tua ya. Seperti itu. Nah, itu pahalanya sudah seperti memerdekakan budak ya, seperti itu. Ya, cuman masalahnya ya kita kadang-kadang di depan teman suka ngelawak ya. Tapi depan istri ya sukanya bikin marah gitu. Depan orang tua ya diem-diem baik gitu. Depan anak juga diem-diem baik. Kadangnya seperti itu. Hah? Depan pegawai. Gimana? Depan pegawai. Depan pegawai. Ya, Mau nanya kalau punya kata standar seperti apa, Ustaz? ya misalnya kayak dia pinter apa gitu, pinter apa hirfah, tuh sinu hirfah atau tuh sinu apa gitu. Nah, apa namanya? Atau cantik. Atau kali ya. Apa hali? Kali Jamilah. Ah ya, apa jamilah dan sebagainya itu di atas standar. Makanya kan tatkala pasar budak itu kan apa namanya calon pembelinya itu kan bisa melihat sesuai kebutuhannya. Disebutin sama ulama sampai lengan. Ya, sampai lengan. Nah, kemudian sampai sampai nahar. Ah? Sambil kemana-mana satunya. Oh, jangan dibuka. Imajinasi dulu dan dia lagi ngomongin dirinya. Oh, gitu. Di situ udah ngomong terus. Oh, udah. Iya. Nggak tahu Ustaz Jundi jangan dibuka katanya. Oh, gitu. Dipelorotin aja. Iya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang bab selanjutnya Sat ya. Bab selanjutnya. Faslun birrul walidaini yanfa'ul mar'a hatta law kana kafiran bi hisabi khairan min hidayatin ilal islami aw tabi'atin hasanatin aw sana'in aw rizqin. Iya. Nah, maksudnya apa? Maksud dari Imam Bukhari, birrul walidain itu bisa memberikan seseorang tuh perangai yang baik ya. Jadi birrul walidain itu bisa menjadi sebab utama terbukanya pintu kebaikan yang lain. Nah, itu maksud dari Imam Bukhari, birrul walidain yanfa'ul mar'a hatta law kana kafiran, bahkan walaupun sang anaknya itu kafir. Ya, sampai anaknya kafir pun kalau dia birrul walidain bisa jadi sebab terbukanya pintu kebaikan yang lain. Ya, salah satunya adalah hidayatin ilal Islam, bisa jadi dia masuk Islam. Nah, kalau ada orang kafir tapi tetap birrul walidain itu bisa jadi sebab masuk dia Islam ya. Au tabiatin hasanah ya, atau tabiatnya jadi membaik ya. Yang apa namanya, yang dia preman lah atau apalah, yang sesatnya udah nggak karuan lah, apa LGBT dan sebagainya. Wah, udah nggak karuan lah agamanya, tapi dia misalnya ya kebetulan dia birrul walidain gitu. Itu bisa jadi membuka kebaikan setelahnya yang baik. Ya, bisa jadi sampai menjadi orang soleh. Jadi birrul walidain itu adalah kunci dari banyak pintu kebaikan. Nah, itu dia. Ya, birrul walidain kunci dari banyak pintu kebaikan. Au sana'in au rizkin. Nah, itu maksud dari hadis yang akan dibaca ya. Hadis selanjutnya hadis 16. Kita lanjutkan bab kedua. Iya. Enggak usah dibahas bab kedua ya. Al-babus tsani. Al-babus tsani al-ahaditsul waridatu fi suwari birril walidaini. Faslu tafsirul birri bi annahu husnul khuluq wa anna adama insyirahi qalbil mu'mini li fi'li syai'in nahwa walidayhi wa karahata ittila'i nasi 'alaihi yadullu 'ala anna dzalika syai'a minal ismi wal 'uquqi. Ya, maksudnya apa? Definisi birrul walidain itu adalah jadi bagaimana cara kita birrul walidain. Nah, ini bab kedua ya. Bab kedua
bentuk-bentuk atau cara-cara birrul walidain. Jadi apa barometer ya kita birrul walidain, perlakuan birrul walidain kepada orang tua itu ininya barometernya apa? Barometernya adalah kalau hati kita ada mensyirahi qalbil mu'min li fi'li syai'. Nah, kalau hati kita itu kayak enggak sreg mengerjakan sesuatu tersebut, nah itu berarti termasuk durhaka. Ya, termasuk durhaka. Atau perbuatan itu kita nggak mau orang lain tahu perbuatan itu. Ya, misalnya kita berperilaku apa kepada orang tua. Nah, tapi saya nggak mau perbuatan itu diketahui sama orang lain. Ya, itu dalil bahwasanya itu perbuatan yang buruk ya. Kalau ada suatu perbuatan pelakunya nggak mau disebarin, nah itu berarti salah satu ciri-ciri perbuatan itu perbuatan durhaka kepada orang tua. Nah, itu maksud dari Imam Bukhari di sini. Ya, paham Ustaz ya? Albirru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ayatali'a alaihin nas. Ya. Lanjutin Ustaz. Faslun tafdirul ummi bi husni suhbati ya. Bi husni suhbati 'alal abi. Iya. Iya. Ya, kalau ditanya apa namanya lebih ya lebih kita wajib lebih mendahulukan birrul walidain ibu ya daripada bapak ya. Ya, ada yang nanya Ustadz Hudzaifah kemarin nanya ya. Ustadz, kan birrul walidain kan al-um itu kan lebih ini ya, lebih apa? Lebih harus lebih harus kita kita berbakti kepada beliau daripada bapak. Seperti itu, bahkan 3 kali lipat ya. Ya. Nah, gimana tatkala kasus bapak nyuruh begini, ibu nyuruh yang lain? Ya, ini anaknya gimana nih caranya? Lebih nurutin bapak apa lebih nurutin ibu? Ya, bapak bilang A, ibu bilang B. Nah, terus kata tapi kasus ini itu bapak itu kan sebagai ketua keluarga ya, kepala keluarga itu ya berarti kebijakannya harus didahului daripada kebijakan seorang istri ya, paham ya? Nah, ini jadi gimana sikap seorang anak? Nah, ini dijawab oleh Sa'id bin Jubair ya. Sa'id bin Jubair seorang tabi'in bilang ya, albirru lil wa ta'atu lil ab ya. Albirru lil wa ta'atu lil ab. Jadi kalau andaikan terjadi kontradiksi seperti ini, ya tabrakan maslahat, tabrakan ketaatan perintah, mana nih dahulukan ibu atau bapak? Jawabannya lebih dahulukan bapak. Ya, bapak bilang A, nah itu kan bapak kan bilang sebagai kepala rumah tangga, artinya sebagai ketua, ya, pemimpin, jadi harus ditaatin. Makanya keluarlah ya fatwa dari Sa'id bin Jubair itu at-ta'atu lil ab ya wal birru lil Tapi tetap ya berbakti itu tetap ibu harus diperlakukan, dihormati jauh lebih daripada dari bapak. Tapi ketaatan tetap bapak. Seperti itu pertanyaannya. Masya Allah dakik ya. Ya. Apa Ustaz? Ya, nah lanjut Ustaz. Faslun ma yajzi bil waladu walidah. Iya. Walidah. Iya. Nah, kalau ada pertanyaan, perbuatan apa yang bisa membalas kebaikan jasa orang tua? Nah, ini di hadis disebutkan la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Ya, tidak akan bisa seorang anak membalas kebaikan ayahnya, kedua orang tuanya, kecuali tatkala ayahnya itu kebetulan seorang budak. Nah, kemudian anaknya membelinya, kemudian dimerdekakannya. Nah ini ulama berbeda pendapat tentang penafsiran hadis ini nih. Ya, tentang penafsiran hadis ini. Ya, bisakah orang tua itu kebaikannya dibalas bisakah seorang anak membalas kebaikan orang tua melunasi setara gitu, memenuhi budi dari jasa dari orang tua. Nah, terus juga ayyajidahu mamlukan fayashariyahu fayu'tiqahu. Apakah benar bisa seorang ayah itu dia budak tapi anaknya merdeka? Ya, jadi seakan-akan ini tuh kayak apa ya? Kayak ini hatta yalijal jamalu fi samil khiyat.
Yang nggak bakalan ada orang yang nggak bakalan ada orang kafir yang masuk surga walaupun kecuali sampai yal jamal fisamil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum ya. Unta bisa masuk ke lubang jarum ya. Ya enggak bisa tuh. Di artificial intelligence. Oh gimana tuh? Zat? Oh gitu. Ya seperti itulah. Pokoknya maksud dari hadis itu sama seperti itu. Illa ayajidahu mamlukan fayasyariyahu fayu'tiqahu. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, lanjut Zat. Hadis berikutnya Zat, fasal berikutnya. Faslun min birril walidaini mahabbatuhuma wa ikhbaruhuma bidzalika. Nah, maksud dari Imam Bukhari adalah salah satu bentuk birrul walidain adalah kita harus mengungkapkan cinta kepada orang tua. Nah, itu maksud dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari bilang kepada Imam Bukhari meriwayatkan hadis Miqdam ibn Ma'di Karib, ya, sahabat yang Miqdam ibn Ma'di Karib. Nah, beliau bilang meriwayatkan dari Rasulullah bahwasanya idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Kalau salah satu di antara kalian mencintai saudaranya, ya apa namanya, ini cintanya bukan LGBT ya kalau di Indonesia. Maksudnya ya, ahabba akhahu maksudnya apa nerjemahannya apa Zat? Idza ahabba akhahu sayang. Saya cinta saudaranya, ya cinta saudaranya, falyu'limhu annahu ahabbahu, maka kabarilah dia bahwasanya dia itu cinta kepada dia, ya. Falyu'limu annahu ahabbahu. Ya makanya sampai ada hadis musalsal bil mahabbah ana uhibbuka seperti itu. Nah, itu sebenarnya sunnah ya, sunnah. Ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia jadi enggak enak, Set. Gimana? Iya. Cowok ke cowok langsung bilang ana uhibbuka, ya saya cinta kamu. Tergantung mindset. Tergantung mindset, benar, tergantung mindset ya. Seperti itu. Sama aja kayak pegangan tangan ya. Pegangan tangan ya. Kalau di Arab ya, kalau pegangan tangan biasa Sat ya. Biasa. Tapi kalau di sini lagi di Car Free Day gitu, Sat, cowok pegangin tangan gimana Sat? Pas bisa tuh langsung goyang-goyang kayak bebek. Iya, apa ya, beda tradisi juga ya. Ya Allah, kalau di sana ya di haram, di Masjidil Haram, di kampus ya, cowok sama cowok pegangan tangan biasa aja. Semuanya lagi. Hah? Semuanya. Iya, betul itu. Dalam hatinya. Ya seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, makanya ada hadis musalsal bil mahabbah, itu salah satu ashahul ahadits. Ana belum ngasih ijazah ya. Yang musalsal bil mahabbah itu min ashahil musalsalat. Sanadnya qawi ya. Jangan nanti dinaktek sama saya lagi. Oh gitu. Disebut sanadnya, ujung-ujungnya anak buki-buki. Sunnah Sat, sunnah. Iya, seperti itu. Berarti robbani Sat. Amila bima alim. Iya. Ya gitu. Jadi maksud Imam Bukhari nyebutin hadis ini di birrul walidain itu supaya salah satu bentuk birrul walidain kepada orang tua adalah kita mengungkapkan cinta, afirmasi ya kepada orang tua, bahwasanya kita ini sayang kepada orang tua. Waduh, gimana? Ada yang udah mempraktekin ya? Bilang ke orang tuanya ya seperti itu, bapaknya, ibunya ya seperti itu. Ya. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu ya. Nah, ini falyu'limhu ya. Ini Allahu alam ya, mungkin bisa verbal ya, atau bisa jadi ya mungkin tulisan ya dan seterusnya, atau bisa jadi falyu'limhu di sini dari aksi ya, Allahu alam lah. Tapi yu'limhu lah, pokoknya yu'limhu lah, Allahu alam. Ini yu'limhu ini harus dengan lisan apa dengan aksi juga bisa, Allahu alam ya. Lanjut ya. Ya, ini fasal berikutnya man barral walidaini min birrul walidaini an-nafaqatu 'alaihima. Ya, jadi salah satu birrul walidain adalah nafkah ya, kepada menafkahi kedua orang tua. Ya, apalagi di Indonesia, Ana pernah sampaikan di mana ya? Lupa ya. Ini di Indonesia ini generasi apa, orang sepuh ya, di Indonesia ini orang yang lansia ya. Orang yang lansia itu lebih dari 60%-nya itu
nggak punya pemasukan. Orang Indonesia internasional ya, data nasional tuh Indonesia lansianya 60% lebih, 64% lebih, berarti 2/3. Nah 2/3-nya itu adalah nggak punya pemasukan ya. Nah makanya jadilah generasi sandwich ya, maksudnya anak-anaknya. Jadi dia nafkahin anaknya sama nafkahin orang tuanya. Alhamdulillah, untung Indonesia ya budayanya masih budaya timur, artinya masih banyak orang yang nafkahin orang tua, dan kita katakan ya itu wajib ya, hukumnya wajib. Nah tapi dari 60%-nya ini, itu yang punya anak menafkahin dia, 60%-nya ini nggak semua 60%-nya ya, seperti itu ya. Jadi generasi sandwich yang 30-40 tahun, yang sekarang umurnya 30-40 tahun ya, banyak sekali yang generasi sandwich yang menafkahin orang tuanya. Nah, hukumnya wajib ya. Walaupun orang tua itu, jadi beda antara nafkah anak sama nafkah bapak. Kalau nafkah anak itu, kalau anaknya masih bisa mencari nafkah sendiri, bapak nggak wajib menafkahkan. Yang penting syaratnya 2 lah, balik dan sehat ya. Balik dan sehat. Nah, barang siapa yang balik dan sehat, maka dia anak kalau udah balik dan sehat ya, itu sudah tidak wajib dinafkahin lagi. Jadi sebenarnya anak dan dia laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan wajib dinafkahin walaupun umurnya 30 tahun 40 tahun selama dia belum punya suami. Jadi kalau ada jamaah yang nanya, Ustaz, apakah anak perempuan yang udah 30 tahun tapi dia nggak punya kerjaan? Ya, seperti itu. Nah, apakah itu wajib dinafkahin orang tua? Jawabannya masih wajib. Ya, anak perempuan yang belum nikah, ya dia nggak wajib kerja sama sekali. Perempuan nggak wajib kerja sama sekali. Ya, tetap dinafkahin oleh bapaknya atau oleh suaminya. Seperti itu. Nah, adapun kalau orang tua, kalau orang tua itu walaupun orang tua masih sehat ya, itu wajib dinafkahin. Nah, jadi nih di sini ya, kalau ada keluarga ya yang orang tuanya maksudnya sepuhnya ya, keluarga jauh ya, boleh disampaikan ya bahwasanya anak itu wajib nafkahin orang tua ya, walaupun orang tuanya bisa kerja. Ya, walaupun orang tuanya bisa kerja. Umur 60 tahun misalnya, ya udah sepuh ya, tapi orang tua kita, nah kebetulan ya mustahik, artinya bukan orang kaya, nggak punya pemasukan, nggak punya aset, nggak punya properti, nah bulanannya nggak punya pemasukan bulanan, nah maka tapi dia masih kuat, masih bisa dagang apalah, bisa dagang apa, nah itu kewajiban yang menafkahi dia adalah anaknya ya. Jadi orang tua walaupun sehat, walaupun bisa kerja ya, punya kenalan kalau dipaksa kerja mah bisa, nah itu nggak wajib. Yang wajib menafkahin dia, nyuapin dia ya, beli makanan buat dia, itu adalah anaknya. Seperti itu ya. Laki-laki yang perempuan dua-duanya. Oh, orang tua, iya, ibu, bapak pun sama. Oh, anaknya, ini anaknya. Nah, kalau anaknya pembahasannya gini, kalau anaknya perempuan ya, kalau anaknya perempuan, nah kemudian bapaknya jadi gini, nafkah bapak agak sedikit beda dengan nafkah orang anak ya. Kalau nafkah bapak itu bisa patungan ya, pertama bisa patungan. Jadi misalnya anaknya ada 2, ada 3, nah kewajibannya bukan ke yang paling kaya misalnya, kewajibannya kepada yang apa. Nah kalau 3-3-nya mampu, maka dia bisa patungan ya, seperti itu. Nah kemudian kewajiban perempuannya juga enggak. Nah, kalau perempuannya sudah dicukupi kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya, maka si anak perempuannya ini juga wajib memberikan nafkah. Kalau si anak perempuannya ini ya, bukan mustahik ya, maksudnya dia punya penghasilan dan penghasilan keluarga dia, suaminya itu nggak butuh dibantu. Nah, maka dia wajib juga menafkahi orang tuanya, si anak perempuan ini. Ya, seperti itu. Nah, Misalkan anak itu cuma satu, semua perempuan. Iya. Nikah ikut suami. Nggak kerja ibu rumah tangga. Iya. Nah, itu kewajiban, apakah kewajiban mantunya apa enggak? Nah, apakah kewajiban mantunya apa enggak? Jawabannya belakangan sih. Belakangan. Cari dulu yang usul yang lain. Ya, cari dulu usul yang lain. Misalnya
Jadi apakah mantu hukumnya seperti anak dalam masalah nafkah? Dalam masalah kewajiban menafkahi orang tua? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, tapi bisa jadi tatkala dia kalalah, nggak ada yang menafkahin sama sekali. Jadi kesini dulu saya. Misalnya dia ada saudara, si orang tuanya ini ada saudara, maka bisa jadi kewajibannya adalah kewajiban saudara, ya bukan kewajiban mantu. Kewajiban saudara dulu. Bahkan kan sebagian ulama ada yang mengatakan saudara itu wajib menafkahin saudaranya. Ya, jadi apa hukumnya menafkahi saudara-saudari? Nah, itu jawabannya ada dua pendapat ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak. Nah, yang masyhurnya sih, ya kaul jumhurnya sih bilang nggak wajib. Jadi kita ngasih zakat ke saudara itu hukumnya sah. Karena kenapa? Saudara kita nggak wajib kita nafkahi. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya nafkah orang tua, nafkah saudara itu hukumnya wajib. Yang seperti itu. Jadi ke saudara dulu. Ke saudara dulu. Kalau semua keluarganya udah nggak ada dan dia kalalah. Nah, kalalah itu maksudnya nggak ada keluarga lain, dan bahkan kan orang-orang yang seperti ini kan sebenarnya ya kewajibannya itu banyak, ya bisa ke Basnas ya seperti itu, bisa ke lembaga-lembaga, bahkan bisa kalau andai kan dia tasawul, minta-minta ya ke rumah-rumah orang kaya, itu hukumnya boleh. Ya seperti itu. Nah, tapi sebelum itu terjadi, itu maka kewajiban yang terdekat yaitu mantunya. Kalau mantunya punya, kalau mantunya punya kelebihan, mampu, itu hukumnya boleh. Tapi yang penting nafaqatul ab itu derajatnya atau fasenya setelah nafkah istri dan anak. Jadi nafkah istri anak dulu, baru nafkahin orang tua. Nah, inilah bedanya nafkah sama albir. Jadi ini saya ngejelasinnya perspektif cowok ya, perspektif suami. Itu mau setelah nikah pun namanya orang nomor satu adalah orang tua. Ya, istri tetap nomor belakangan. Berbeda kalau bagi istri. Bagi istri itu setelah menikah, orang yang nomor satu adalah suaminya. Nah, baru setelahnya baru orang tuanya. Tapi kalau bagi anak laki-laki mah tetap udah nikah pun tetap orang tua jadi nomor satu. Nah, maksud orang nomor satu di sini itu adalah albir, wa ta'zim, wal ihtiram, itu maksudnya. Nah, hormat, ihsan, ya penghormatan, ya ta'zim, berbakti. Nah, itu maksudnya. Adapun kalau nafkah, enggak. Nafkah itu orang tua nomor dua. Nomor satu adalah anak dan istri. Nah, tapi dengan ketentuan kebutuhannya satu level ya. Kebutuhannya satu level. Artinya kebutuhan istri primer, orang tua primer. Istri sama anak sekunder. Nah, orang tua baru dapat sekunder. Jangan sampai kita jabanin ya. Kita belain tersiernya istri, tapi primernya orang tua dilalaikan. Nah, itu durhaka. Ya, jadi kalau ada tabrakan tapi masih satu level, itulah yang didahulukan istri dan anak. Kalau masih kebutuhannya satu level, ya primer, sekunder, tersier. Nah, maka nomor satunya adalah istri anak. Nah, baru orang tua nomor dua, yang seperti itu. Ya. Cuman edukasi primer, sekunder, tersier ini kadang ya banyak orang dewasa nggak lulus ya. Banyak orang dewasa masih belum bisa membedakan antara primer, sekunder sama tersier ya. Iya, skala kebutuhan. Mana yang lebih prioritas ya. Kadang-kadang banyak orang dewasa masih belum paham, semua dijabanin. Makanya kaidah dari sahabat Ibnu Umar luar biasa absolut ya. Awakul lamashtahai tashtaraita. Ya, apakah segala sesuatu yang kamu inginkan itu harus dibeli? Nah, itu dalil bahwasanya ada perbedaan antara kebutuhan sama hanya sekedar keinginan gitu. Kalau hanya sekedar keinginan ya nggak bakalan puas sampai disumpel itu mulut dengan tanah baru puas ya. Seperti itu. Nah, kalau kebutuhan beda sama keinginan. Puas ya. Iya. Birrul walidain di sini adalah ibu atau bapak kandung kita atau mertua dalam Iya. walidain di sini. Iya, secara umum sama ya, tapi derajatnya tidak seperti ibu kandung ya, ibu bapak orang tua kandung.
Ya seperti itu. Ini dalam masalah birrul walidain ya, seperti itu. Kalau dalam masalah nafkah tadi Ana udah jelaskan. Iya, seperti itu. Perbedaan. Ya, Ada kasus ini Ustaz. Ada dia masih tinggal bersama dengan mertuanya. Kemudian ia tanya kepada saya, ini saya berbuat baiknya apa sama seperti saya berbuat baik kepada ibu bapak kandung saya, atau ke mertua ini ada bedanya gitu? Iya, ya secara global mah disamain aja ya, kecuali kalau ada kontradiksi. Kalau ada kontradiksi ya baru orang tua kandung baru didepankan daripada mertua. Meskipun ia tinggal dengan mertuanya itu. Ya kalau tidak ada kontradiksi ya sama aja, mertua juga orang tua kita ya, seperti itu. Kalau ada tabrakan maslahat, nah baru ya kita lebih mendahulukan orang tua ya. Tapi kalau nggak ada tabrakan maslahat mah ya nggak usah dibedain ya, orang tua sama mertua ya, seperti itu ya. Yang penting jangan kebalik ya. Yang penting jangan kebalik, kepada mertua jauh lebih ta'zim ya kepada orang tua malah ya selengean, seperti itu. Nah itu jangan sampai terbalik seperti itu ya. Quality time-nya sama mertua mah banyak ya, giliran orang tua waduh. Makanya kata Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, ana lupa nasnya dari siapa ya, barang siapa yang dia punya rumah, yang dia punya orang tua hidup di satu kota dan dia ngunjunginnya sebulan cuman sekali, maka itu adalah kedurhakaan. Barang siapa yang punya orang tua satu kota, rumahnya ya satu daerah, satu balad, ini kata Syekh Hamid, ya ya dekat, artinya apa, dia ke orang tua itu bukan safar gitu, masih bukan safar ya. Nah dia ngunjungnya cuman sebulan sekali, nah itu durhaka. Satu kota artinya bukan safar sih, bukan safar ya, apalagi iya, apalagi satu RT, satu RW, satu kecamatan seperti itu. Contohnya gini saja, kalau dari Dharma ke sekolah tuh kan lewat rumah orang tua. Jadi jangan lebih dari 1 bulan. Gimana? Kalau saya ke sekolah